Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, berjumpa kembali dengan saya Teguh Firmansyah di program news dari republika.co.id. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu soal pelantikan Joe Biden ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan berbicara panjang dengan narasumber kita, Yeyen Rostiani. Selamat siang, Mbak Yeyen. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah redaktur senior. Ngobrol apa lagi nih, Gu? Beliau ini redaktur senior Republika. Jadi sebelum saya jadi reporter, beliau sudah jadi redaktur. Jadi sudah sangat berpengalaman. Nah, beliau juga sangat akrab dengan dunia internasional. Temannya banyak dubes-dubes. Nah, Mbak Yeyen, langsung saja nih Mbak Yeyen. Ini pelantikan Joe Biden ya di Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat proses transisinya ini berjalan kurang mulus, tidak seperti yang terjadi pada era Obama sebelumnya, ketika Obama ke namanya Donald Trump, atau sebelumnya ketika peralihan ke Obama. Nah, ini ada apa sebetulnya Mbak Yen? Kenapa ini tidak berjalan dengan mulus? Saya pikir pertama banget kayaknya ada rasa kurang legowo dari pihak Presiden Donald Trump. Sekarang sudah mantan Presiden Donald Trump. Kurang legowo karena dia sangat yakin. Kalau kita lihat kembali lagi, saya ini seorang behavioralis. Jadi kalau kita lihat pembawaan Presiden Donald Trump itu kan orangnya sangat percaya diri. Kemudian apa-apa yakin. Seorang bisnismen itu kan perhitungannya juga sangat akurat. Nah dia mungkin memperhitungkan gue menang. Ternyata jeblok dan akhirnya dia mulai mencari kesalahan tuh ke kiri ke kanan, bukan ke diri dia sendiri. Akhirnya ya ini kurang legowo. Nah, kurang legowonya ini yang akhirnya berdampak pada proses transisi. Makanya dari kemarin itu kan proses transisi mandek-mandek terus kan. Padahal harus sudah ada briefing tentang bagaimana kondisi Amerika, dari intelijen juga presiden yang baru terpilih itu kan harus sudah mulai mendapatkan briefing, update terkini. Nah, itu sempat dikat oleh Presiden Donald Trump waktu itu kan. Sehingga kita harusnya kan sudah dapat briefing seperti ini. Jadi itu mungkin soal personalnya kurang legowo, kemudian akhirnya menjalar kemana-mana ke proses transisi. Untungnya adalah Joe Biden ini kan relatif cukup legowo ya. Dia cukup matang juga di politik ya. Secara personal dia kalem, kemudian dia juga di politik sudah matang. Bayangkan sekian puluh tahun loh dia mulai dari senator dan sebagainya. Itu membuat dia juga sebagai politisi yang sudah matang, mungkin dia sudah bisa menempatkan diri sebagai negarawan bukan lagi politisi ya. Yang akhirnya ini cukup terbantu, kondisi Amerika ini cukup terbantu, proses transisi cukup terbantu oleh pembawaan Joe Biden. Yang memang usianya sih memang lebih senior, tapi kan usia tidak menjadi jaminan juga ya. Iya, dia sudah sangat senior, bahkan sejak muda ya, usia sangat muda sekali, sudah menjadi seorang anggota dewan, termasuk salah satu anggota dewan termuda kalau nggak salah dia, Biden. Nah, bagaimana nasib Trump nih kalau dia kembali nekat ya, ibaratnya dia tidak mau menerima dengan sikap yang legowo, kemudian kan ada beberapa spekulasi, kemudian ancaman-ancaman dari orang dalam, pengikut teori konspirasi kanan yang kemudian bisa mengancam proses transisi ini. Apa yang akan terjadi kepada Donald Trump ketika memang dia tetap bersikukuh dengan sikapnya sekarang dan melakukan provokasi-provokasi yang kemudian bisa membuat ricuh proses transisi seperti ini. Bagaimana, Mbak? Yang pertama mungkin yang harus dia jalani dan dia nggak bisa escape adalah proses impeachment di Senat. Nanti kan kita masih menantikan, karena kemarin di House of Representatives itu kan sudah dimakzulkan dia, di-impeach, mendapat impeachment, bahkan didukung oleh 10 anggota House yang dari kubu Republik. Ya, kemudian, nah ini yang berikutnya adalah menanti bagaimana kelanjutannya di Senat, karena kalau kita lihat alurnya di United States itu adalah
dari House, kemudian sendiri ya, di House sendiri, kemudian di Senat bagaimana, nah baru kemudian Kongres. Itu kalau meloloskan undang-undang dan sebagainya. Nah kalau di impeachment ini, bedanya sedikit adalah di House, kemudian ditentukan oleh Senat. Senat ini sebetulnya persidangan, yang unik adalah karena persidangan ini akan menjadi digelar setelah Presiden Donald Trump dilantik. lepas jabatan. Lepas jabatan. Kemudian kalau kita ingat lagi di House itu kan ini seumur-umur di Amerika itu baru pertama kalinya terjadi impeachment 2 kali terhadap presiden yang sama. Kalau kita ingat dulu kan Richard Nixon tahun 60-an itu sudah di impeachment, menjelang impeachment dia sudah terlanjur mengundurkan diri karena mungkin dia ingin legowo untuk menghindari proses impeachment itu juga. Dia langsung mengundurkan diri sebelum proses dilakukan. Nah ini kita berikutnya adalah menanti proses sidang di Senat. Nah, sidang di Senat ini juga masih belum jelas karena pihak Demokrat dan Republik ini kan sekarang nilainya kurang lebih sama. Sementara untuk meloloskan satu keputusan itu harus didukung oleh 2/3. 2/3. Nah, ini masih mencari mungkin suara apakah akan ya atau tidak. Tapi yang jelas, kalaupun ternyata prosesnya lama, salah satu alternatifnya adalah ada sidang terpisah di Senat. Bisa saja Senat itu melakukan sidang, saya lupa nih Senat atau House ya, mereka melakukan sidang untuk melarang melarang Donald Trump untuk ikut dalam pilpres berikutnya. Karena sebelumnya kan ada spekulasi, ada juga semangat bahwa Trump akan ikut pilpres yang tahun 2024 ya. Nah, ini bisa jadi ada sidang lain yang, nah ini lebih sederhana loh, Bu. Lebih simpel, jadi tidak diperlukan suara 2/3 lagi, hanya diperlukan single majority, yaitu mayoritas dengan satu suara perbedaan, maka akan goal, Presiden Donald Trump tidak akan bisa ikut pilpres lagi yang berikutnya. Paling itu mungkin, salah satu paling mungkin kayaknya itu ya, kalau melihat konstelasi politiknya, kayaknya melihat sikap Mike Pence juga sepertinya kurang mendukung pemecatan Donald Trump. Dia lebih ingin agar ya ini cepat segera beralih gitu ya. Tapi kayaknya paling memungkinkan menurut ya ini seperti apa, Pak Ian? Paling memungkinkan adalah mungkin proses impeachment akan berlanjut. Tapi kemungkinan saya juga masih ini seperti cenayang jadinya ya. Tapi kemungkinan memang akan tidak semulus seperti di Senat karena di House ya sebelumnya, karena di Senat sekarang sudah fokusnya sudah yang lain lah, akan melanjutkan pemerintahan yang baru, bagaimana menghadapi pandemi, krisis ekonomi dan sebagainya. Politik di Amerika akan lebih fokus ke sana. Nah kita masih belum tahu nih karena ada beberapa hal-hal yang personal juga nih main, seperti dalam penyerbuan 6 Januari lalu di Capitol Hill itu kan ada sampai yang mencari where is Nancy katanya. Jadi mengacu ke nama orang, Nancy Pelosi, ketua House yang sekarang dari kubu Demokrat. Gemes ini sekali sampai dia. Kayak gitu. Gemes dan mungkin ya Nancy juga merasa dia terancam. Jadi ada yang bilang bahwa proses impeachment kemarin itu adalah it's kind of personal for Nancy Pelosi. Karena gitu, memang katanya. kita tahu ya, kalau melihat siapa namanya pertarungan Nancy Pelosi dan Donald Trump ini kan sudah cukup sengit ketika itu. Bahkan ketika waktu proses pemakzulan yang pertama ya, kita lihat sangat sengit sekali pertarungan. Bahkan kalau tidak salah sampai tidak mau jabat tangan kedua orang itu kan. Sobek. Jangan lupa waktu State of Union itu disobek. Pidatonya, teks pidatonya. Saking sangat tidak, ya secara personal mereka tidak suka. Nah, jikalau nih, saya masih bicara soal Trump sebelum kita ke bidang, jikalau Trump tidak dipecat, nih kira-kira kan ada nih mantan-mantan presiden sebelumnya nih, ada semacam pertemuan kayak misalkan George Bush atau kemudian siapa Obama. Ini kira-kira Donald Trump ini bakal dikucilkan atau tidak dengan sikapnya ini? Kalau dari pihak mereka mungkin tetap ya, kalau undang-undang resmi dan sebagainya pasti akan tetap ada disampaikan. Tetapi sekarang jawabannya kan ada di tangan Presiden Donald Trump. Bagaimana, apakah dia akan bersedia datang atau tidak. Tapi kalau kita ingat nih ada satu insiden yang cukup menarik saat pemakaman John McCain.
salah satu senator yang juga mantan calon presiden dari Republik ya. Dan itu keluarganya itu sangat marah terhadap Presiden Donald Trump karena komentar-komentarnya yang sangat provokatif, yang seolah-olah tidak menghargai McCain. Nah ini kalau kita, padahal mereka sama-sama di kubu Republik. Tetapi di sisi yang lain kalau kita lihat di pemakaman pemakaman McCain ini, keluarga Obama dengan keluarga Bush, ya, George W. Bush itu ternyata sangat dekat sekali. Bagaimana Bush memberikan permen kepada Michelle Obama, itu kan gestur-gestur yang mereka beda kubu loh. Gestur-gestur yang sangat menarik bahwa mereka itu legowo, mereka sudah melupakan masa lalu, politik ya politik, personal ya personal. Nah, apakah akan terjadi pada Donald Trump? Ini kalau kita lihat di dalam kubu Republik sendiri kan ada masalah-masalah yang secara pribadi tidak hangat hubungan mereka itu ya. Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dengan Mike Pence sendiri yang selama ini, Mike Pence itu selalu membela apapun yang dilakukan oleh Donald Trump. Tetapi pas terakhir dia menolak soal pas di House ya. Donald Trump itu meminta Pence untuk revoke katanya soal pemilu. Ya, tolong pemilu dibalikan, jangan diterima. Tapi Mike Pence sebagai ketua sidang saat itu di House, di Kongres, dia bilang dia akan menolak itu. Dia bahkan untuk mendapatkan, menarik nih Gung, untuk mendapatkan kekuatan moral, dia bahkan membawa istrinya dan kedua anaknya itu ke sidang. Makanya saat Capitol Hill diserbu itu, Mike Pence dengan keluarganya kan sampai harus bersembunyi di bunker. Saya pernah ketemu loh dengan istrinya Mike Pence, itu wawancara. Wah, hebat. Hanya cukup 4 menit, tapi luar biasa. Apa? Luar biasa. Orangnya bagaimana? Memang orangnya humble? Ya, saya lihat Mike Pence itu kan religious. Dan dia berpegang pada nilai-nilai yang dia pegang. Jadi saya pikir dia orang yang sangat dia adil. Kemudian dia punya kekeluargaan yang hangat ya, dengan keluarganya itu kelihatan sekali. Walaupun saya tidak ketemu dengan Mike Pence-nya, tetapi ketemunya dengan istrinya dan kedua anaknya, saya melihat gestur yang mereka itu dekat. Biasanya keluarga yang baik itu juga dibentuk oleh orang-orang yang baik juga. Nah itu seperti itu ya. Kalau menurut perhitungan saya cuma 4 menit wawancara, jadi saya waktu itu nunggu. Ini sepertinya ada masalah dari sisi personal di Donald Trump ya. Sehingga ya mungkin kalau bahasanya kelihatannya gitu. Baper lah Mike kalau Pence bahasa itu gitu bisa jadi. Presidennya terlalu Mike baper. Pence itu penstabil. Ya. Mike Pence itu penstabil Trump selama ini. Jadi Trump juga kaget kalau saat terakhir ternyata Mike Pence ini berbalik. Dia memegang prinsip, itu dia. Justru karena memegang prinsip gitu kita makanya. Bicara soal Joe Biden, sekarang bagaimana nih nasib, dalam artian ini kan sebuah tantangan yang nggak mudah buat Joe Biden melangkah di awal kan. Ibaratnya kalau suatu Obama berawal udah smooth, kalau ini agak banyak sekali rintangan. Nah, apa kira-kira yang tantangan apa yang paling berat bagi Joe Biden di awal-awal masa pemerintahannya ini? Yang pertama mungkin gejolak dari dalam karena pendukung Donald Trump juga masih kuat. Yang saya khawatirkan adalah karena di sana memang senjata bebas ya. Jadi yang saya khawatirkan adalah bagaimana kalau orang-orang ini sudah turun. Kalau kita lihat kan beberapa hari terakhir itu foto-foto menunjukkan bahwa para pendukung berbagai kubu itu mereka berani loh berjalan berkeliaran dengan membawa senjata walaupun tidak ditembakkan, tidak ada insiden, tetapi menunjukkan bahwa ini agak mengerikan kalau untuk kita ya. Kalau kita kemudian cuma bawa senjata saja, jadi, mereka bawa pistol napan. Ya mereka udah rifle bahkan jadi semi otomatik kalau kita lihat kan bahkan sampai karena mereka memang boleh itu. Jadi mungkin dari dalam Joe Biden ini dari dalam dia akan banyak PR untuk menyelesaikan itu. Belum lagi dia PR-nya itu adalah apa? Kerjaan pertama adalah membalikan berbagai kebijakan Presiden Donald Trump.
Salah Ya, satunya bagaimana saya harus kembali masuk lagi ke WHO, kemudian ya. harus kembali ikut perjanjian iklim Paris, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan lain di dalam negeri. Hubungan dengan Jadi Palestina termasuk ya. PR-nya banyak ini sebenarnya. Ya termasuk soal Palestina ya. Termasuk Kita itu kemungkinan kemungkinan dia akan apa namanya? ya akan dibalikan Ya, kembali. karena markas Palestina kan terakhir di ini udah nggak ada ya. Ketika di Trump gara-gara yang terakhir itu pembukaan kedubes di Yerusalem ya. Dan hubungan halo? Dihapuskan. Ya dihapuskan. Tapi Jadi kan terakhir memang ya di mereka bawah pingin Presiden bangun ya. Donald Trump, ya. Nah, sekarang nih bagaimana nih? Di bawah Presiden Donald Trump, Ya, kebijakan. lanjut Mbak. Halo? Di bawah Presiden Donald Trump, kebijakan Amerika itu dibalik. Antara lain adalah two-state solution, bagaimana Amerika ikut dunia internasional, konsensus internasional bahwa Palestina akan berdampingan dengan Israel sebagai dua negara yang sama-sama merdeka, saling menghormati. Wilayah Palestina juga diakui, yaitu antara lain tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Di bawah Presiden Donald Trump, kebijakan atau polisinya Amerika ini kan berubah sama sekali. Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem utuh sebagai ibu kota Israel. Nah, itu beberapa kebijakan seperti itu yang mengubah, padahal sudah sekian puluh tahun Amerika itu menyatakan kita komitmen pada two-state solution. Belum lagi permukiman di tepi barat, yang permukiman Israel yang dibangun di tepi barat itu juga. Donald Trump termasuk pemerintahan yang menyetujui, padahal selama ini sangat tidak setuju. Kemungkinan saat Presiden Biden, Amerika akan menarik dukungan dari pembangunan permukiman ini. Itu antara lain gestur yang mengharapkan pada perdamaian, kemudian bagaimana Israel Palestina akan bisa menjadi dua negara yang saling berdampingan. Idealnya seperti itu, dan Amerika bisa menjadi mediator untuk perdamaian, itu dari proses sisi damai ini. internasional ya. Saya kembali lagi dari sisi satu pertanyaan lagi karena waktu kita terbatas. Satu pertanyaan lagi, tadi Mbak Yayin bilang bahwa kemungkinan yang sangat mengkhawatirkan adalah terjadi yang namanya kericuhan sipil ya di Amerika karena mereka semuanya pada membawa senjata. Ini upaya apa yang bisa dilakukan mungkin untuk merangkul kembali kubu-kubu yang berseteru di Amerika sehingga hal ini tidak terjadi aksi penembakan kemudian atau mungkin kerusuhan yang lebih parah daripada yang kemarin di Capitol ini? Sebetulnya yang diperlukan sekali adalah memang reconciliatory tone ya, ucapan-ucapan Presiden Donald Trump yang lebih bersifat reconciliatory, yang kalau dia legowo dia tentu akan diikuti oleh ke bawah. Karena kemarin ada indikasi yang menarik juga, Bu. Salah satu penelitian dari Associated Press itu menunjukkan ternyata beberapa pertemuan menjelang kerusuhan itu ternyata salah satunya ada dari tim kampanyenya Presiden Donald Trump. Jadi tidak selalu ini grassroots sebetulnya. Jadi ada akar-akarnya yang justru ke atas bukan ke akar ke bawah. Di Biden mungkin dia harus bersikap tegas, bagaimanapun juga law and order akan ditegakkan. Kemudian sekarang kuncinya adalah di pandemi dan ekonomi. Kalau berhasil mungkin akan menarik banyak simpati yang akhirnya kalau kita ingat juga kan soal konspirasi tadi Teguh nyebut konspirasi Canon, Cabal gitu kan ya. Canon itu sekarang kan tokoh di grassroots-nya ya, bukan di dalangnya. Sekarang sedang diproses secara hukum. Nah, apakah kita lihat saja ini apakah akan berlanjut dengan hukuman dia, kemudian apakah dia kan sempat minta pardon juga ke Presiden Donald Trump. Nah, kita akan lihat apakah penghukuman dia, proses hukum dia akan menarik simpati atau menarik dukungan dari para pendukung Donald Trump, ataukah malah justru membuat orang sadar. Kita tunggu lagi. Kita ini berharap, seperti cenayang soalnya. Tentunya kita berharap tentu Amerika berjalan smooth ya, karena kita tahu sendiri Amerika ini kan
ibaratnya bapaknya demokrasi, katanya seperti itu. Jadi apapun bicara soal demokrasi pasti akan melihat Amerika. Tapi kita berharap semua ini bisa berjalan dengan smooth dan tidak ada terjadi pertumpahan darah seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Terima kasih Mbak Yen atas informasi dan diskusinya kita hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan berbicara dengan topik-topik hangat lainnya. Sama saya Teguh Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.